Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Pengantar akuntansi bersama dengan dosen kita Astu. Mbak Astu. Astu, renyah sekali suaranya. Oke, kalau kemarin kita di pertemuan ketiga sesi pertama membahas tentang debit kredit ya. Iya. Debit itu penambahan kalau aset itu bagaimana, kalau penambahannya kewajiban bagaimana, apakah debit ekuitas bagaimana. Beban. Nah, kita langsung masuk ke ini Cara menjurnalnya. cara penjurnalnya. Oke. Silakan. Jadi ketika kita menjurnal ini, Mm-mm. kita menyiapkan dulu tabelnya. Mm-mm. Terdiri dari tanggal, Mm-mm. deskripsi, Mm-mm. kemudian ada ref pos, ini bisa dikosongin nggak apa-apa. Kemudian debit dan kredit. Nah, Oke. tanggal transaksinya ini berapa? Kemudian kalau di debit Ini bisa ada deskripsi. kursornya nggak ya? Kursor nggak, maksudnya kursor Nggak ada nih. nggak ada Jadi ya? Oke. maaf Ini- nggak ada iya. Pak. Ini ada tanggal, ada deskripsi, Mm-mm. debit, kredit. Kalau Nah. ref posnya kita Kosongin abaikan dulu nggak ya, apa-apa. kita abaikan dulu. Oke. Jadi kalau deskripsi ini Mm. diisi dari transaksi kita. Misal nih, Mm-mm. Pak Alam Mm-mm. membeli kendaraan senilai 45 juta secara tunai. Mm-mm. Nah, Secara tunai kayak pada mau tanggal icap aja. Oke, pada tanggal 2 Mei 2 Mei misalkan ya, oke. di kolom tanggal 2 Mei. dimasukkan 2 Mei. Oke. Kemudian deskripsinya ini adalah transaksinya tadi. Ah. Kata kuncinya adalah membeli kendaraan membeli kendaraan secara tunai. secara tunai. Berarti yang nambah adalah Asetnya, aset. asetku nambah kan? Tapi yang Nah. dicatat di sini bukan aset, tapi kendaraan. Oh, kendaraan ya, akunnya ya. Akunnya. Oke. Kendaraan. Jadi kendaraan. Senilai tadi 45 juta. juta. Masukkan debit atau kredit? Ayo. Ayo. Coba. Aset bertambah Aset di bertambah, debit atau kredit? Nah, Ting 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 ting. Debit. Nah, ya? debit. Debit. Benar, Oke. 45 juta. Mm-mm. Kemudian kata kunci kedua adalah secara Secara tunai. tunai. Berarti kasnya berkurang. Kas berkurang dicatat di bawahnya. Nah, kas berkurang, debit atau kredit? Ting Ayo ting 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 ting. ting. Kredit. Senilai 45 Oke. juta. Berarti balance ya. Balance ya. Oke. Debit dan kreditnya. Nah, ini nih ada beberapa Ada contoh lagi ya? Oke. Ayo, misal nih tanggal 1. Kira-kira apa nih Pak Alam? Tanggal 1 Maret, Alisa mendirikan Ambarukmo Properti Iya. dan telah melakukan transaksi sebagai berikut. 1. Maret, Alisa memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening bank yang dipakai untuk usahanya. Berarti ini pemisahan aset ya. Pemisahan. Aku menginvestasikan perusahaanku sendiri, pisah hartanya nih. Harta Iya. perusahaan sama hartaku tak pisah. 75 juta. 75.500.000. Berarti itu masuk di apanya perusahaan? Asetnya Berarti bertambah ya? aset bertambah. Perusahaan bertambah. Berarti kan kalau di sini akunnya ditulis bukan aset. Oh, nanti akunnya di apa? sini. Berarti kas Oh, akunnya kas, sorry ya, benar-benar akunnya kas. pada modal. Kas pada modal. Iya, senilai nominalnya itu. Oke. Jadi kasnya tadi kalau bertambah di Debit. debit. Jadi kasnya perusahaan bertambah nih 75 juta. Masuknya debit. Debit. Kemudian Kemudian modal bertambah. modal ini adalah ekuitas ya. Kadang-kadang kebalik-balik modal. Oh, mau kok persamaannya enggak ada. Tak ingatkan, modal itu ekuitas. Ya, Ekuitas. oke. Bertambah di sisi kredit. Sama Jadi nominal. kalau modalnya bertambah ya? Itu Iya, di sisi bertambah. kredit. Nah, oke. Sisi kredit. Tuh. Kemudian selanjutnya bagaimana Pak? Maret Teriak. membayar sewa kantor sebesar 7 juta. Iya. Membayarnya kas tunai ya ini ya? Tunai. Berarti dia berarti sewa. sewa. Berarti Oke. beban kan? Nambah kan? Oh iya, sewa beban ya. Beban maksudnya. Bebanku beban bertambah. sewa. Iya. Beban bertambah berarti debit atau kredit? Nah, beban Debit. debit. Ya, kalau benar. beban bertambah debit. Debit. Nah. Beban sewa bertambah di debit senilai itu. Mm-mm. Kemudian bayarnya pakai Bayarnya pakai kas. kas. Kasnya berkurang kan? Berkurang. Kalau kas berkurang masuk debit atau kredit? Kredit. Kredit. Balance lagi. Balance lagi. Yang di debit adalah Beban sewa. Beban sewa, yang di kredit adalah kas. Kas. Oke. Nominalnya sama. Terus Transaksi ketiga. Tanggal 5 Maret membeli bahan habis pakai secara kredit. Wah, iki. Nah, Tadi tunai-tunai terus diujuk kredit. Kredit. Nah, sebesar Rp1.800.000. berarti Yang bahan di- habis pakai kan termasuk aset nih.
bahan baku bahan habis pakai. itu termasuk aset ya? Aset karena bahan habis Misal pakai itu contohnya apa tuh? Bahan perlengkapan, Pak, yang kayak pulpen. oh bolpen ya, kertas gitu ya. Nah. Itu ada aset saya beli kan, saya memiliki aset kan. Iya. Oh itu berarti asetnya bertambah. Asetnya bertambah di debit. Akunnya namanya persediaan habis pakai. Bahan habis pakai. Nama akunnya bahan habis pakai. Kemudian secara kredit, utang, kewajiban bertambah. Kredit. Jadi balance lagi yang di debit adalah bahan habis pakainya, yang di kredit adalah kewajibannya karena secara kredit alias utang. Gitu. Dicatatnya utang usaha ya akunnya. Oke. Akunnya utang. Kemudian transaksi terakhir. 12 Maret dia membayar utang tadi ya, membayar utang sebesar 650 nyicil lah ya ini ya. Iya, nyicil. Tadi utangnya 1.800.000, nyicilnya 600, lumayan lah nyicilnya deket-deket. Dibanding nggak dibayar. Oke, kemudian yang di debit apa ini? Nah, kebalikan kan. Ketika kita punya utang, terus kita ingin melunasi utangnya, utang berkurang. Utang berkurang Kebalikan. itu ya, utang berkurang berarti debit ya? Debit. Kalau bertambah kan kredit. Kalau utang, iya benar-benar. Kalau utang bertambah debit, ya. Kredit, sorry. Kalau utang bertambah kredit, kalau utang berkurang debit. Jadi kebalikannya. Oke. Nah, pas bayar pasti kita mengeluarkan kas. Kas kita berkurang berarti kredit. Berarti yang di debit adalah utang usaha. Kemudian yang di kredit adalah kas. Berarti kalau boleh kita bilang gini, kita selalu berpikir setiap transaksi itu apa yang di debit, apa yang di kredit. Iya kan, boleh bilang seperti itu kan? Iya kan. Apa yang di debit apa nih? Yang di kredit apa nih kan gitu kan? Boleh mikirnya boleh gitu dulu lah ya. Iya, boleh. Kalau sekarang kan kok canggih-canggih biasanya pakai sistem udah keluar ya. Debitnya apa kayaknya. Tapi kan kita harus tahu konsepnya secara manual juga ya. Tiba-tiba sistemnya rusak bagaimana? Kan sistem kan kadang-kadang rusak juga. Iya. Terus sistemnya error atau kita bingung. Kalau basicnya bingung ya sama aja. Kalau basicnya kuat ya mau pakai sistem apapun ya akan pasti kuat. Bisa. Ini contohnya dari nah, beberapa. Contoh ini coba nanti mahasiswa coba deh dibikin kertas sendiri, coba nulis sendiri ya. Pembahasannya kayak gini yang kita bahas tadi. Nah, setelah tadi kita membahas debit kreditnya nih Pak. Masuk ke buku besar. Ini salah satu contohnya akun kas tadi. Nah, dari tadi beberapa transaksi di jurnal di tanggal-tanggal tadi itu, nah kita kelompokkan nih akun kasnya di sini. Ada tanggal 1 Maret, 2 Maret dan 12 kan. Nah, kemudian di sini nominalnya dari transaksi ini tanggal 1 Maret kas itu kan bertambahnya di debit. Maka dimasukkan ke kolom debit berapa, kemudian yang saldo normalnya itu dia kan kalau kas memang saldo normalnya di debit, berarti dia dicatat juga sama di debit. Jadi ketika ada kas yang berada di sisi kredit, maka dia dimasukkan di kolom kredit, kemudian tetap saldo normalnya debit tapi dikurangin. Ya benar. Gitu. Ya karena berkurang ya. Dikurangin. Dan di akun-akun lainnya nanti sama dimasukkan biasanya mahasiswa itu sering salahnya itu kurang teliti aja Pak. Jadi ada tanggal yang kelewatan pas postingnya ya. Karena tadi kan jurnal itu kan setiap transaksi ya. Transaksi tanggal 1 terus kemudian ada kas transaksi di tanggal 15 lah itu dikumpulkan. Per akunnya dikumpulkan ke dalam buku besar. Perkumpulan akunnya kas misalkan ini. Seperti itu ya berarti ya. Kalau misalnya nih kewajiban kan saldo normalnya di debit. Di kredit. Nah, tapi dia pas transaksi ketemunya di kayak melunasi kan otomatis berpindah ke debit. Nah, otomatis dikurangin. Dikurangin ya. Kreditnya dikurangin katakanlah. Tapi saldo normalnya tetap masuk ke kredit. Seperti itu. Ya itu. Kalau ketemu kredit sama kredit ditambah. Berarti yang tadi, yang dari jurnal tadi coba dibikin buku besarnya. Ya, dibuat buku besar ini salah satu contohnya yang contohnya. Berarti ini harus sering latihan soal ya. Kalau nggak bisa latihan soal, bingung. Bener. Oke. Apa bedain debit kredit aja nanti bingung, apalagi mau
membuat buku besar. Terus apalagi nanti masuk ke ini. Neraca saldo sebelumnya tadi kan kita bicara siklus ya. Pertama jurnal, kemudian posting ke buku besar, kemudian membuat neraca saldo yang sebelum disesuaikan. Nah, ini sebenarnya gampang aja sih. Kita cuma tinggal menyusun aja akun-akun apa aja yang ada di transaksi itu. Kita susun, ada kas, ada bahan habis pakai, ada utang usaha, ada modal, ada beban sewa. Yang penting di sini kita harus antara debit dan kreditnya harus balance. Nah, makanya pada saat menjurnal harus benar. Ketika salah pasti ke belakangnya akan salah. Dari jurnal itu kuncinya ya. Kalau jurnalnya debit kreditnya masih bingung ya, ke belakang pasti kok beda terus. Nah, neracanya kok beda karena ada yang salah. Biasanya mahasiswa di sini nih, kadang kalau dia jurnalnya ada yang beda atau pas posting ke buku besar mungkin jumlahnya ada yang salah, karena di neraca saldo sebelum disesuaikan ini dia mengambil nominal saldonya dari posting buku besar. Harusnya. Nah, kadang mereka pas menjumlah atau mengurangi ada selisih gitu. Otomatis di sini kan nanti ada yang beda juga. Jadi selisih juga dong ya. Jadi harus teliti. Akuntansi memang harus teliti. Akuntansi karena berhubungan dengan angka tadi ya. Kalau angkanya kan nggak teliti, goyah sedikit aja berarti banget kan gitu. Oke. Ini untuk neraca saldo sebelum disesuaikan. Terus kemudian? Nah, kemudian habis. Nah, sampai siklus neraca saldo sebelum disesuaikan yang dibahas di pertemuan 3 sesi kedua ini. Iya, nanti untuk latihan soalnya nanti kita akan diskusi bersama. Iya, ini pasti saya yakin kok banyak pertanyaan. Nah, silakan kalau tanyakan grup WA, nanti juga akan ada podcast yang menjelaskan lebih detail. Jadi jangan khawatir, pertanyaan kamu dikumpulkan bisa dijawab langsung di grup WA. Dan akan kita kumpulkan juga untuk dibahas lagi di podcast lagi. Mungkin nanti kita pakai whiteboard ya, mungkin ya lebih enak. Di pertemuan Q&A. Jadi ada podcast Q&A. Jadi kita podcast terus ya. Asik dong, Pak. Asik juga lah suaranya Mbak Astu agak renyah. Oh iya, ya enggak mahasiswa. Ini karena Mbak Astu ini juga salah satu dosen favoritnya mahasiswa. Mahasiswa atau mahasiswi? Mahasiswa dan mahasiswi. Mungkin cukup dulu di sini. Oke, Mbak Astu, kita akan bertemu lagi di minggu depan di pertemuan ke 4. Oh ya, ini kan gabungan harusnya. Gabungan nih harusnya, ya udah apapun itulah pertemuan berikutnya. Yang penting materi selanjutnya. Betul, kita akan bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih Bu Astu. Sama-sama Pak Alam, senang banget aku diundang di podcast. Sering-sering ya Pak. Oh nanti kasus-kasus kita akan kupas tuntas banyak dan kita pakai whiteboard. Nah, sering-sering nanti kasusnya di sana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.